mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024. Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami ingin menyampaikan pesan optimisme, sekaligus menjadikan event ini sebagai ajang bertukar pikiran serta mensosialisasikan visi serta arah kebijakan ke depan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap. Di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru: India, China, dan Indonesia. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional. The only thing we have to fear is fear itself. Jangan takut. Bangsa Indonesia bangsa yang berani. Bangsa Indonesia bangsa yang optimis. Kita insya Allah akan jadi negara maju. Kita akan jadi negara makmur, saudara-saudara kalian. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Ketua dan para pimpinan lembaga negara, Duta Besar Negara Rusia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, penjabat Gubernur DKI Jakarta, Executive Chairman B-Universe, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, beserta Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang berbahagia.
Kembali kami ucapkan selamat datang di Jakarta Convention Center dalam acara peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024. Hadirin yang berbahagia, BNI Investor Daily Summit merupakan ajang penting bagi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga investor untuk bersama-sama merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi baik global maupun nasional. Dan tahun ini, BNI Investor Daily Summit 2024 kembali hadir dengan mengusung tema Accelerating Resilient Growth. Selanjutnya, mengawali acara pada pagi hari ini, kita dengarkan kata pengantar dari Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Bapak Royke Tumilar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, para ketua dan wakil ketua lembaga tinggi dan lembaga negara, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, Bapak Rosan Roslani selaku Menteri Investasi, Ibu Sri Mulyani Indriawati selaku Menteri Keuangan, Bapak Enggar Tiasto Lukito selaku Executive Chairman B Universe beserta jajaran, Bapak Heru Budi Hartono selaku PJ Gubernur DKI, seluruh Bapak Ibu tamu undangan sekalian, serta rekan-rekan media. Senang sekali pada kesempatan ini kita dapat berkumpul pada acara BNI Investor Daily Summit 2024. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan seluruh tamu undangan yang hadir, yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi di dalam acara yang berharga bagi kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, walaupun pandemi dan era suku bunga tinggi telah berakhir, perekonomian global masih dihadapi dengan situasi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Risiko geopolitik tampaknya masih akan tetap tinggi, di mana dunia sekarang dihadapi dengan beberapa konflik seperti antara Rusia dan Ukraina dan di Timur Tengah. Lebih lanjut, IMF dan World Bank memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global ke depan akan lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi, di mana di saat yang sama dunia harus beradaptasi dengan mega trend seperti digitalisasi, perubahan iklim, seperti tantangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah isu-isu tersebut, kita patut bersyukur saat ini Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung oleh stabilitas politik yang baik. Di tahun 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India. Disiplin fiskal masih terjaga, terefleksi dari utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 39,4%, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Lebih lanjut, efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi kebijakan dapat terlihat dari stabilitas makro yang membaik memasuki semester kedua. Namun, fundamental yang ekonomi sulit yang diungkapkan di atas belumlah cukup jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Masih ada tantangan struktural di jangka menengah yang harus kita hadapi seperti penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi peran industri manufaktur, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Melalui BNI Investor Daily Summit 2024, kami ingin menyampaikan pesan optimisme, sekaligus menjadikan event ini sebagai ajang bertukar pikiran serta mensosialisasikan visi serta arah kebijakan ke depan agar Indonesia dapat menghindari middle income trap. Dengan mengusung tema Accelerating Resilient Growth, kami berharap BNI Investor Daily Summit 2024 dapat menjadi momen penting bagi investor dan pelaku usaha untuk melihat bagaimana perekonomian Indonesia akan tumbuh di masa yang akan datang. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, secara khusus sebagai bank global yang mendapat mandat langsung dari pemerintah, BNI akan selalu proaktif memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini, dan kami akan mengoptimalkan BNI Investor Daily Summit 2024 ini untuk memaparkan peran BNI di tengah isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia, serta mendukung sejumlah program pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Enggar Tiasto Lukito dari B-Universe yang telah memperkasai acara ini berserta seluruh tim panitia yang telah berkomitmen bekerja keras sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Semoga BNI Investor Daily Summit 2024 dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan sinergi sehingga kita bisa bersama-sama mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Executive Chairman B-Universe. Kita sambut Bapak Enggar Tiasto Lukita. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, Bapak Lapor, Ketua DPD RI yang baru, Pak, sudah hadir di sini. Dan suasana pada saat itu agak tegang, Bapak, tetapi terselesaikan dengan damai. Pak Sultan, terima kasih. Yang kami hormati Ketua One Team Press, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Yang kami hormati dari BPK, Pak, ada Wakil Ketua BPK dan anggota 1 Komisi BPK. Mau memantau apakah pengeluarannya sudah tepat atau belum. Yang kami hormati anggota DPR RI yang hadir pada saat ini, lepas dari fraksinya tetapi yang pasti dari Gerindra dan dari Nasdem yang hadir, Bapak. Pejabat Gubernur DKI Jakarta yang telah membawa Jakarta ini dengan sangat tenang, Pak Heru, masih merangkap kaset pres, para duta besar negara sahabat, Direktur Utama BNI beserta seluruh jajaran direksi, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden yang terhormat, perjalanan B-Universe hari ini tidak terlepas dari BNI Investor Daily Summit pertama kali pada tahun 2022. Kami bersyukur pada saat itu Bapak Presiden berkenan membuka sekaligus meresmikan perubahan nama Berita 1 Channel TV
menjadi stasiun TV digital free to air dengan nama baru BTV dan Berita Satu sebagai salah satu program berita di BTV. Tahun 2023, BNI Investor Daily Summit kembali digelar dan pada saat itu juga Bapak Presiden Jokowi meresmikan kehadiran IDTV sebagai stasiun TV channel yang memprioritaskan pada berita ekonomi, bisnis, dan capital market. Kini BNI Investor Daily Summit tahun 2024 yang ketiga kali kembali dibuka oleh Bapak Presiden yang di tengah segala kepadatan yang luar biasa berkenan memberikan arahannya. Untuk itu, pada tempatnya lah kami mengajak kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan kesehatan, kekuatan pada Bapak Presiden Jokowi yang terus bekerja siang malam tidak kenal lelah mengantarkan bangsa ini dan masih berkenan memenuhi permohonan kami untuk hadir dan memberikan pengarahan kepada kita semua dan seluruh anak bangsa yang mendengar dan membaca melalui media kami dan teman-teman media lain yang hadir. Dan terima kasih Bapak karena ada 3 menteri yang Bapak izinkan atau perintahkan untuk mendampingi, dan ini memang sangat ditunggu karena ini akan sangat menentukan perjalanan ke depan. Ibu Menteri Keuangan ini sangat ditunggu, nanti akan memberikan keynote Bapak. Kemudian Menteri Investasi yang juga nanti akan menyampaikan, dan Menteri BUMN karena di sini sangat menentukan juga perjalanan BNI ke depan Bapak. Mohon izin Bapak Presiden, saya menyapa sejenak tamu-tamu asing kita pada acara ini dalam bahasa Inggris. Excellency Ambassadors to Indonesia, the chairs of regional and international organizations in Jakarta, representatives of foreign business in Indonesia, and our distinguished panelists from afar, I wish to welcome you all to the BNI Investor Daily Summit 2024 warmly. This year, the summit will be held under the theme Accelerating Resilient Growth. The timing of this event cannot be better as Indonesia will have a new president 2 weeks from now, and the president-elect Bapak Prabowo Subianto has pledged to continue and accelerate the exemplary achievements made by President Joko Widodo during his 2 terms in office. We have thoughtfully prepared strategic issues to be discussed in our 2-day summit, reflecting the achievements of the presidency of Bapak Joko Widodo and what the incoming government needs to focus on. These include plenary sessions, which will assess Indonesia in the ever-changing global economic landscape, opportunities and challenges of Indonesia's human capital, ASEAN economic outlook, and the roles of SOEs and private sectors. There will be special sessions to give specific focus on such sectors as mining sectors, the circular economy, the hospitality industry, business digitalizations, the capital markets, energy security and green economy, FDI, national logistics ecosystem, and financial literacy across the archipelago. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, BNI Investor Daily Summit 2024 dilaksanakan di momentum yang strategis sekaligus historis, yaitu ketika berlangsungnya transisi kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita bisa melihat aura dan suasana transisi yang mulus, berkelanjutan, dan penuh suasana persahabatan yang menjadi sinyal kepada pasar baik domestik maupun internasional. Dan ini adalah transisi yang terbaik dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Kita bersyukur Indonesia telah melewati hajatan demokrasi pemilu 2024 dengan lancar dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate, baik di eksekutif dan legislatif. Kita menyaksikan anggota DPR dan DPD RI telah dilantik pada 1 Oktober lalu, dan Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang dalam suasana yang sangat kondusif.
Kita harapkan juga Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar, sehingga setelah selesai tahun politik tahun ini, tahun 2025 kita bisa langsung tancap gas untuk melakukan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini juga bisa kita jadikan momentum bersejarah untuk memulai tradisi baru dengan melepas presiden yang akan selesai masa jabatannya, outgoing president, dengan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam, serta menyambut presiden yang akan datang, incoming president, dengan confidence dan optimisme. Pesan-pesan keberlanjutan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi sikap negarawan yang menjunjung tinggi kepentingan nasional, stabilitas dan kepastian, yang semua itu sangat dibutuhkan oleh dunia bisnis dan investasi. Pergantian kepemimpinan berproses tanpa ada gejolak sedikit pun. Hubungan yang harmonis, saling menghormati di antara kedua pemimpin bangsa kita menunjukkan kebesaran jiwa yang patut diteladani. Salah satu momen penting kita bisa melihat sikap negarawan Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi dengan mengajak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan pasca pemilu 2019. Setelah pemilu yang begitu panas, Pak Jokowi memilih rekonsiliasi dan persatuan yang sangat dibutuhkan Indonesia. Tidak terbayang bagaimana kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 seandainya kita masih dalam suasana ketegangan politik dan polarisasi berkepanjangan. Salah satu faktor keberhasilan Indonesia menghadapi COVID-19 adalah persatuan dan kolaborasi dari para pemimpin bangsa yang mengedepankan kepentingan nasional di atas apapun. Dan itu kita saksikan langsung dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selama 10 tahun, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia naik kelas dengan program infrastruktur dan konektivitas, serta inisiatif strategis di bidang hilirisasi. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, seperti di G20, ASEAN, serta sikap tegas Indonesia menyikapi isu Palestina, membawa misi perdamaian di Afghanistan, Ukraina, dan Rusia. Itu semua merupakan modal penting bagi Indonesia untuk terus melangkah dan menjadi kuat di tengah ketidakpastian global yang akan berlangsung cukup lama. Kalau boleh, Bapak Presiden, saya berbagi pengalaman pribadi saya manakala saya jadi pembantu Bapak Presiden Jokowi tahun 2016-2019 sebagai Menteri Perdagangan. Di satu sisi kepercayaan Presiden adalah satu kehormatan yang luar biasa. Akan tetapi pada saat yang sama ada tanggung jawab dan kerja keras yang tak kalah luar biasa. Tidak ada waktu istirahat sedikit pun. Mengapa? Karena atasannya adalah Presiden Jokowi yang bekerja tidak kenal waktu, sangat detail, dan menguasai persoalan. Apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada saat saya memulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, gejolak harga bahan pokok terutama beras, gula, daging, bawang, sampai cabai adalah headline media sehari-hari. Apalagi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Saking seringnya terjadi, lonjakan harga itu dianggap sesuatu yang normal. Padahal itu sangat memberatkan rakyat. Pada masa krusial itulah, Bapak Presiden memberi perintah yang jelas, baik dalam sidang paripurna maupun rapat kabinet terbatas, dipanggil sendiri atau ditelepon secara langsung, yaitu bahan pokok terutama beras, gula, daging, minyak goreng harus tersedia sampai seluruh pelosok tanah air dan harga harus turun dan terkendali apapun caranya. 3 tahun berturut-turut harga dan ketersediaan bahan pokok teratasi, bukan karena Mendak tetapi karena ketegasan Bapak Presiden. Beliau baru lega kalau rakyat terutama ibu-ibu bisa tersenyum bahagia. Bapak Presiden yang terhormat, kami bersyukur BNI Investor Daily Summit yang merupakan kerjasama antara kami grup media BUniverse yang saat ini berkolaborasi dengan kelompok media This Way, Bapak Dahlan Iskan,
bersama BNI yang sudah berlangsung ketiga kalinya dapat menjadi ruang bertemu dan bertukar gagasan, serta menjadi sumber navigasi bagi pengambil keputusan di dunia bisnis dalam negeri dan internasional. Semua ini bisa terwujud dengan dukungan Bapak Presiden Jokowi, para menteri serta pimpinan kementerian dan lembaga, pucuk pimpinan perusahaan nasional dan multinasional, akademisi dan peneliti, serta rekan-rekan media. Semoga kita bisa melanjutkan kolaborasi untuk menyediakan informasi dan navigasi yang berharga bagi pemangku kepentingan bisnis dan ekonomi. Bapak Presiden yang terhormat, kami mau membuat tradisi baru di kalangan media. Biasanya event seperti yang dilaksanakan satu media dilaksanakan tertutup dan eksklusif untuk media itu sendiri. Namun kami mencoba memulai tradisi kolaborasi baru. Kami mengundang dan mempersilahkan rekan-rekan media untuk mengambil berita dari event ini. Terlalu sayang jika informasi sepenting ini hanya dikuasai oleh satu media. Informasi yang bermanfaat untuk kita menavigasi masa depan harus disebarkan seluas mungkin. Selain itu, ada satu tradisi yang telah kami hidupkan di BNI Investor Daily Summit, adalah pemilihan motif batik sebagai seragam dan key visuals dari event ini. Tahun ini Bapak Presiden, kami memilih motif batik Megamendung dan burung bangau. Motif Megamendung dipilih bukan sekedar karena saya orang Cirebon. Motif Megamendung bermuatan harapan dan optimisme. Mendung akan membawa hujan yang memberikan kesuburan bagi tanah kita. Megamendung juga berarti suasana yang sejuk dan adem, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang. Motif bangau juga melambangkan kesetiaan kepada sesama dan kepada sarangnya. Ini menggambarkan utuh tentang kesetiaan antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo, yang keduanya juga punya kesetiaan yang sama dalam menjaga dan membangun negara sebagai sarang atau rumah bersama. Bisa disimpulkan semangat BNI Investor Daily Summit 2024 yang tercermin dalam motif batik Megamendung dan bangau adalah kesadaran kita pada realitas tantangan dunia hari ini, tapi tetap optimis pada masa depan yang akan membawa kemakmuran yang dilambangkan dalam Megamendung dan keyakinan kita untuk mampu melewati tantangan dunia tersebut, karena kita memiliki kesetiaan dalam kebersamaan untuk terus komit membangun sarang atau rumah besar kita, negara bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh bangau. Apalagi seragam batik ini diproduksi oleh Sritex, sahabat saya Pak Iwan, sebuah perusahaan kebanggaan milik anak bangsa kita yang telah teruji di mancanegara. Pak Iwan, terima kasih. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan bagi kita semua dan secara resmi membuka acara ini. Perkenankan saya menutup sambutan saya mewakili rakyat Indonesia, terutama dunia usaha, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Bapak memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Semoga Bapak selalu dilimpahi berkah dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap terus dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin yang berbahagia, BNI Investor Daily Summit bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mudah beradaptasi, terutama di lingkungan yang penuh tantangan. Dengan kolaborasi lintas sektor, kami berharap BNI Investor Daily Summit 2024 dapat menjadi platform yang mempertemukan berbagai solusi untuk tantangan nasional maupun global. Selanjutnya, untuk mengenal lebih dekat BNI Investor Daily Summit 2024, kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan video manifesto dalam video berikut ini.
adalah langkah keberlanjutan yang tak boleh berhenti. Dalam 10 tahun terakhir, pondasi kuat untuk membawa Indonesia menjadi negara maju berhasil dibangun dengan berbagai program dan terobosan. Pembangunan infrastruktur masif untuk memperbaiki konektivitas, membangun Indonesia melalui penguatan ekonomi daerah dan desa, penyederhanaan regulasi dan birokrasi menjadi senjata memperbaiki iklim bisnis dan investasi. Di tengah berbagai guncangan dan tantangan ekonomi, mulai dari dampak pandemi, ketidakpastian global, hingga eskalasi ketegangan geopolitik, Indonesia tetap stabil dengan PDB tumbuh positif di kisaran rata-rata 5%. Iklim usaha terjaga, termasuk kepercayaan investor yang tercermin dari terus tumbuhnya realisasi investasi ke dalam negeri. Biaya logistik berhasil diturunkan dari 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Peringkat daya saing pun naik dari ranking 34 ke ranking 27. Tahun ini menjadi titik penting seiring dengan transisi menuju pemerintahan baru. Meski sejumlah tantangan masih mengadang, dengan semangat keberlanjutan, kita optimis Indonesia maju akan terwujud. Dua tahun lalu dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan konsistensi di tengah perubahan fundamental dalam ekonomi global. Setahun kemudian, dalam BNI Investor Daily Summit 2023, Presiden kembali mengingatkan potensi dampak dari ketidakpastian dunia yang makin merajalela. Perang berkepanjangan hingga El Nino memicu risiko krisis pangan. Kalkulasi kebijakan yang tepat menjadi kunci agar nafas lebih panjang dan ekonomi bisa bertahan. Untuk negara kita sebetulnya arah ke depan itu sudah jelas. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, semuanya sudah jelas. Rencana-rencana sudah ada semuanya. Hilirisasi misalnya, peta jalan untuk minerbanya seperti apa, setelah di stop nikel, kemudian stop tembaga, kemudian stop boksit, kemudian stop timah, dilanjutkan lagi nanti untuk hilirisasi di bidang perkebunan, pertanian, kelautan, semuanya. Peta jalan itu sudah jelas. Tahun ini, BNI Investor Daily Summit 2024 yang mengangkat tema Accelerating Resilient Growth menjadi ajang tukar pikiran dan ide-ide brilian untuk mempercepat pertumbuhan yang kuat, tangguh, dan berkelanjutan. Hadirin sekalian, BNI Investor Daily Summit 2024. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan menekan layar sentuh pada kubus digital sebagai tanda peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024. Hadirin, kita sambut Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga-lembaga tinggi negara yang hadir,
Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati Direktur Utama BNI, beserta jajaran komisaris dan keluarga besar BNI, yang saya hormati Eksekutif Chairman B-Universe, Bapak Enggar Tiasto Lukito, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Dua 12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya enggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Karena transisi kepemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya, untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Tetapi meskipun sekarang ini, kalau cerita mengenai optimisme itu nggak ada yang tepuk tangan. Tapi kalau yang disampaikan itu mengenai pesimisme, tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita berbicara optimisme, enggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita menyampaikan pesimisme,
negativisme, tepuk tangannya kencang banget. Dan baru laku sekarang ini. Karena kita tahu sekarang kita telah masuk ke abad Asia. Pergeseran dari barat menuju ke Asia. Growth pertumbuhan ekonomi juga bergeser semuanya ke Asia. Dan diprediksi, diperkirakan di Asia nanti akan ada 3 kekuatan ekonomi baru. Superpower ekonomi, 3 negara yang diperkirakan. India, China, dan Indonesia. Sekali lagi, ketiganya ada di Asia. Tapi hati-hati untuk menuju ke 3 negara tadi, menjadi superpower ekonomi, itu banyak tantangannya. Banyak syarat-syarat yang harus dilalui. Oleh sebab itu, optimisme itu penting. Menjaga optimisme itu penting. Tantangan yang kita hadapi, saya kira kita tahu semuanya. Perlambatan ekonomi global yang diperkirakan masih di angka-angka 2,7, 2,8% rata-rata. Dan patut kita syukuri, Indonesia masih tumbuh di atas 5% growth-nya. Juga peningkatan tensi geopolitik. Perang Ukraina belum selesai, masuk perang Israel, Palestina, tambah lagi Israel, Lebanon, tambah lagi Iran dengan Israel, ketidakpastian ekonomi dunia semakin tidak jelas. Itulah yang tadi saya sampaikan, optimisme itu penting. Jangan kita terjebak pada rasa pesimisme karena ketidakpastian global, karena geopolitik dan lain-lainnya. Juga dampak perubahan iklim. Ini yang kita hadapi ke depan. Perlu semuanya mengantisipasi dan menyiapkan untuk ini. Dan di dalam negeri kita, urusan yang berkaitan dengan produktivitas, bagaimana menaikkan produktivitas, ICOR kita, semuanya menjadi PR besar bagi pemerintahan yang akan datang. Tetapi di sisi lain, kita memiliki modal besar, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di atas 5%. Kuartal kedua 2024 kita masih tumbuh 5,08%. Inflasi yang terus bisa kita kendalikan di angka 2-3%. Ini juga merupakan modal yang sangat baik. Keyakinan konsumen, saya tadi pagi mendapatkan angka tetap di level optimis di 124,4. Kemudian juga spending index kita trennya meningkat. Kalau kita lihat di kuartal ketiga 2024 di 234,8, di kuartal ketiga 2023 145,8. Artinya secara year on year naik sangat tinggi sekali. Dan saat ini GDP per kapita kita sudah mencapai 5.060. Dan kita harapkan 5 tahun ke depan bisa berada di atas 7.000. 10 tahun ke depan bisa di atas 9.000 dan seterusnya. Inilah
yang harus kita jaga. Asal pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas 5% atau sesuai yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo bisa mencapai target 8%, itulah yang akan mempercepat negara kita Indonesia bisa masuk menjadi negara maju. Menurut saya, ini bolak-balik saya sampaikan, yang pertama, hilirisasi itu menjadi sangat penting. Nilai tambah itu sangat penting. Tetapi yang kedua juga digitalisasi juga menjadi hal yang sangat penting. Satu, hilirisasi, yang kedua digitalisasi. Digitalisasi yang namanya data center itu menjadi wajib segera kita miliki. Yang kedua, data analitik yang akan bisa kita menganalisa angka-angka dan lain-lain secara cepat. Juga yang berkaitan dengan digital infrastructure. Infrastruktur digital ini sangat penting sekali. Dan yang berkaitan dengan digital payment system. Ini namanya perbankan, saya kira sudah masuk ke sana semuanya. Saya ingin cerita lagi mengenai hilirisasi. Nikel saya sudah sering berbicara. Tapi perkembangan sampai saat ini saya senang karena dari nikel ore ke nikel pig iron, kemudian masuk ke nikel matte dan stainless steel itu sudah kejadian. Jadi sendok, panci, pipa, dan lain-lain. Kemudian yang nikel ore ke HPAL, kemudian menuju ke prekursor, cathode, dan sel baterai, itu juga sudah kejadian. Artinya barang-barang ini sudah diproduksi oleh industri-industri kita. Akibat dari kebijakan hilirisasi yang kita lakukan. Lompatannya kelihatan sekali. Dari yang 1,4 sampai 2 billion US dollar sebelum nikel di stop, kemudian melompat menjadi 34,8 billion US dollar, itu ada sebuah lompatan yang sangat besar sekali. Masuk, kemudian nikel sudah masuk ke koper, ke tembaga. Baru 2 minggu yang lalu kita resmikan sebuah smelter yang sangat besar yang dimiliki oleh PT Aman di Sumbawa yang bisa memproduksi kira-kira 900.000 ton konsentrat tembaga. Setelah itu juga dibuka lagi smelter milik PT Freeport Indonesia yang bisa memproduksi 3 juta konsentrat tembaga. Saya kadang-kadang membayangkan 3 juta konsentrat tembaga. Sangat gede sekali. Investasinya 56 triliun. Yang tadi yang PT Aman 21 triliun rupiah. Semuanya sudah jadi barang ini. Tinggal nanti masuk lagi ke industri turunan, bisa menjadi copper foil, bisa menjadi kabel dan lain-lainnya. Itu babak kedua. Kalau ini nanti bisa direalisasikan, lompatan itu akan kelihatan sekali. Berapa nilai dari berapa ke berapa kelihatan sekali. Dan juga boksit yang juga 2 minggu yang lalu kita buka miliknya MinID, BUMN kita di Mempawah, Kalimantan Barat. Satu-satu apa yang telah kita kerjakan itu selesai dan harus ditindaklanjuti oleh industri turunannya.
Sehingga nanti sekali lagi nilai tambah itu akan kita dapatkan. Nikel sudah, tembaga sudah, boksit sudah, nanti masuk ke timah dan lain-lain. Dan yang saya senang nanti kalau PT Freeport ini berproduksi akan kelihatan setahun kita akan mendapatkan tembaganya berapa ton, emasnya berapa ton, menjadi kelihatan semuanya. Perkiraan kita setahun akan mendapatkan 50 sampai 60 ton emas. Yang sebelumnya lebih dari 50 tahun, karena kita belum ambil alih PT Freeport, emasnya itu larinya kemana kita nggak tahu. 50 ton emas per tahun. Karena penduduk kita sangat besar, menurut saya hilirisasi yang berbau padat karya ini harus didorong. Baik yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan, semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi jangan diekspor mentahan, raw material. Kakao jangan diekspor raw material. Lada jangan diekspor raw material. Nilam jangan diekspor raw material. Kita punya kebun kopi itu 1,2 juta hektar. Kakao 1,4 juta hektar. Lada 172.000 hektar. Nilam masih sedikit 12.000 hektar. Tapi kalau ini dikembangkan, diremajakan, diperluas lagi, dan industrinya ada, baik itu untuk makanan, untuk kosmetik, untuk minuman, dan lain-lainnya, nilai tambah itu akan terjadi dan memang harus dipaksakan. Jangan dibiarkan alami, tapi dipaksa. Berhenti ya, harus berhenti dengan segala risikonya. Dan yang paling besar, kekuatan kita nanti ke depan adalah di rumput laut, seaweed. Karena kita memiliki pantai pesisir sepanjang 80.000 lebih kilometer. Dan yang hidup di situ adalah rakyat kita, nelayan kita yang memang harus di-empowering, harus diberdayakan. Kalau kita bisa masuk ke sini dengan rencana taktis yang baik, dengan strategi taktis yang baik, karena ini rumput laut bisa menjadi pupuk organik, bisa menjadi kosmetik, bisa menjadi makanan, dan terakhir bisa menjadi bioaftur. Ini akan memberikan dampak kepada rakyat sangat besar dan naikkan nilai tambah kita sehingga betul-betul nilai angka-angka yang ingin kita capai seperti tadi yang disampaikan betul-betul akan bisa kita peroleh. Dan negara kita Indonesia harus berani menempuh jalan kita sendiri. Kita harus berani menempuh jalan kita sendiri. Jangan mengikuti tren dunia yang kadang-kadang menggeret kita masuk ke kompetisi yang kita sulit karena kita punya core kompetensi sendiri. Kekuatan kita sendiri apa? Kalau kita fokus, komplit dengan rencana taktis, komplit dengan strategi taktis kita, saya meyakini tadi yang di depan saya sampaikan, abad Asia dan kita menjadi superpower itu betul-betul bisa kejadian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka BNI Investor Daily Summit 2024.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden kami undang untuk naik ke atas panggung kepada Menteri Keuangan. Mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian BNI Investor Daily Summit 2024 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Gus Miftah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan dan kemanfaatan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet, Ibu Sri, Mas Erick Thohir, Mas Rosan. Yang saya hormati CEO B-Universe, Bapak Enggar, Lembaga Tinggi Negara, sahabat saya, Bang Najamuddin, dan Bapak Ibu yang saya muliakan. 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu, berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini. Buktinya nyata, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang presiden. Yang kedua Bapak Ibu, soal keikhlasan. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak, kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain.
Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah ditanamkan nilai-nilai oleh Bapak Jokowi bisa tumbuh dan berkembang di masa kepemimpinan Bapak Prabowo. Saya selaku orang yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi, dan saya meyakini kita semuanya sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas amat agungnya karunia. Terima kasih Engkau hadirkan Rahman dan Rahim-Mu di bangsa kami ini, sehingga bangsa kami menuju kepada bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga rahmat dan berkah-Mu ya Allah abadi menyertai kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha mengilhami, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, ya Tuhan yang maha menyatukan, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlinakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan penebar cinta, satukanlah hati dan pikiran seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsanya, cinta sesama umat manusia. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula kedua orang tua kami dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami ya Allah. Tuhan yang semua permohonan tertuju kepadanya, hanya kepadamu semua doa dan cinta bertumpu. Semoga dalam ridho-Mu pemimpin dan rakyat bertemu, berikhtiar membangun bangsa bahu dan membahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga terus melaju
untuk Indonesia maju. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot. Yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, untuk itu kami mengundang kepada Dewan Komisaris dan jajaran direksi dari B-Universe untuk bersiap. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk berfoto bersama. Izin kami pandu Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Presiden, mohon izin untuk masih tetap berada di depan dan kami persilahkan kepada jajaran B-Universe untuk kembali ke tempat. Selanjutnya kami mengundang kepada Dewan Komisaris dan jajaran direksi dari BNI. Kami persilahkan untuk berfoto bersama Bapak Presiden. Izin kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin sekalian, dengan demikian acara peresmian pembukaan BNI Investor Daily Summit 2024 telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri.